dia Benar. menganalisis data yang ada Oh, di media elektronik. elektronik Biasanya gitu. tujuan kemudian adanya digital forensik ini seperti apa, Pak Uda? Ya, jadi biasanya ya tujuan dilakukan sebuah analisis digital forensik itu pertama kali biasanya untuk mengetahui secara keseluruhan perangkat, data elektronik atau data digital yang ada di sebuah perangkat. Nah, Hmm. di sini biasanya ingin diketahui apakah data ada yang dihapus, apakah data ada yang dimodifikasi, apakah data ada yang sudah diolah sedemikian rupa tidak sesuai dengan yang asli. Nah, gitu, Mbak. Mbak. Oke, untuk Nah, mengetahui apakah ada kemudian editing, adanya pemalsuan mengenai data elektronik ini. Kalau betul. misalnya dunia digital forensik ini, apakah ini sudah sesuai atau betul kan memang ini juga membantu Pak Uda kalau misalnya ada persoalan dokumen palsu, entah itu apapun dokumennya ya, termasuk juga misalkan adanya ijazah dan sebagainya soal pemalsuan ini apakah juga masuk dalam lingkup dunia digital forensik Pak Uda? Ya, jadi kita itu melakukan forensik. Itu tergantung dari objeknya, Mbak. Hmm. Contoh misalkan ini sebuah ijazah gitu ya, sebuah ijazah ya. Saya katakan bukan apa itu digital atau enggak, tapi ini sebuah ijazah. Kalau sebuah ijazah itu kegiatan yang dilakukan itu bukan digital forensik, Hmm. tapi uji forensik. Nah, Oke. jadi misalkan ya, ini baik yang baru rame aja, yang to the point aja ya, Mbak. Ya. Misalkan ini ijazah. Kalau sebuah ijazah itu ya kalau mau diuji, dibawa ke lab forensik. Kemudian dari ijazah tersebut nanti secara umum saja ya, nanti kan dicek pakai yat kimia. Kemudian nanti yat kimia itu baru bisa menentukan, oh ini ijazah diterbitkan tahun sekian. Berdasarkan apa? Berdasarkan kertas yang dipakai. Hmm. Berdasarkan waktu mencetak. Itu nanti muncul semua, Mbak. Bisa muncul. Jadi waktu mencetak ini kapan, tahun berapa, kemudian kertasnya ini dibuat tahun berapa, sehingga nanti kalau sebuah ijazah dibawa ke forensik, nanti akan ketahuan ini itu aspal apa tidak, itu ketahuan. Hmm. Nah, misalkan katakan dari uji forensik diketemukan diidentifikasi, oke ini betul asli ijazah dibuat tahun sekian, terbukti dari apa itu kertas yang dibuat cetakannya gitu ya Mbak ya, itu nanti begitu ingin mengetahui bahwa ini ijazah asli dan tidak, tentunya harus dibawa ke pihak yang menerbitkan ijazah dan instansi yang membawai. Contoh, misalkan itu adalah ijazah SMA, ya. Begitu nanti ijazah SMA, pertama kali pasti ke SMA yang mengeluarkan. Yang kedua, ya pasti dibawa ke dinas yang membawai SMA tersebut. Ijazah universitas misalkan ya, ijazah perguruan tinggi, ya sama. Pertama, hasil uji forensik tadi dibawa, setelah tahu bahwa ini asli, maka dibawa ke perguruan tinggi tersebut. Apakah betul bahwa ijazah ini diterbitkan oleh perguruan tinggi ini? Ketika perguruan tinggi mengatakan, oh ya ini asli, nanti dicek lagi ke pendidikan tinggi, ke dikti. Karena yang perguruan tinggi itu kan di bawahnya dikti. Lah, instansi pemerintah yang membaik perguruan tinggi ini nanti juga ikut ngecek karena mereka juga punya datanya. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, wah berarti kalau kita kong kali kong sama perguruan tinggi berarti selesai notifikasi kita dengan perguruan tinggi. Oh, enggak bisa begitu. Karena apalagi ijazah-ijazah yang baru mungkin 5 tahunan sekian gitu ya. Biasanya dikti itu yang mengeluarkan nomor seri. Jadi nomor seri ijazah itu tidak dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu hanya mencetak, tapi nomor serinya itu keluarnya dari pendidikan tinggi. Nah, makanya di sini kalau perguruan tinggi sudah mengatakan asli, perguruan tinggi sudah mengatakan asli dan dikti sudah mengatakan asli, ya sudah selesai. Itu kalau berupa ijazah. Kalau berupa ijazah. Nah, sekarang yang baru ramai itu kan uji digital forensik terhadap ijazah. Kan gitu tuh, Mbak.
Sehingga di sini ya, yang saya sampaikan ke masyarakat semua. Kalau misalkan ada analisis apapun, termasuk itu misalkan katakan ijazah. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menguji forensik dulu dari data digital yang dianalisis. Itu. Nah, kalau nanti di forensik, gitu ya, di forensik, kemudian dikatakan, oh iya, ini memang betul orisinal sebuah ijazah. Nah, silakan nanti baru di cross check ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Selanjutnya ke pendidikan tinggi yang membiayai perguruan tinggi tersebut. Pakemnya kan gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan itu ijazah tersebut ketika di digital forensik tidak orisinal gitu ya Mbak? Tidak orisinal, ya selesai. Jangan dilanjutkan. Sehingga kita itu mau melakukan apapun yang berhubungan dengan data digital, kita jangan sampai melakukan analisis data digital sebelum itu dimasukkan ke lab digital forensik. Dan yang harus tahu, yang masyarakat harus tahu bahwa untuk melakukan uji digital forensik terhadap dokumen digital itu tidak semua instansi. Kalau di Indonesia, memang yang berwenang adalah digital forensik yang sementara ini itu adalah yang diakui oleh dunia internasional itu ya, yang miliknya digital forensik lab miliknya Lab4, Mabes Polri untuk sementara. Yang lain mungkin ada, tapi setahu yang saya tahu itu. Sehingga tidak bisa kita misalkan ya kita menemukan ijazah atau rapot atau apa terus kita uji pakai alat kita sendiri, tidak bisa begitu. Karena apa? Karena untuk melakukan uji forensik itu labnya itu ya artinya komputernya dan lain-lain itu sudah harus punya sertifikat ISO. Jadi tidak sembarang media bisa digunakan. Makanya di Indonesia untuk sementara yang saya tahu, saya nggak tahu kalau ada yang ada perguruan tinggi atau mana yang punya peralatan itu, tapi yang sejauh yang saya tahu itu yang ada atau yang diakui itu lab forensik kepolisian.